Good people, sepekan kemarin banyak yang terjadi. Selamat siang Indonesia merangkum deretan peristiwa sepekan yang menarik perhatian publik dalam Viral Nesia. Dr. Richard Lee ditangkap Polda Metro Jaya di rumah pribadinya di Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan dokter sekaligus influencer ini terjadi 8 Agustus silam. Richard Lee ditangkap dan menjadi tersangka atas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengakses akun pribadi Instagram secara ilegal. Ia juga menghapus barang bukti dalam akun tersebut. Akun pribadi Instagram milik Richard Lee adalah barang bukti atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan artis sekaligus influencer Kartika Putri pada Desember 2020. Namun penahanan tidak berlangsung lama. Richard akhirnya dilepas dari tahanan setelah mendapatkan penangguhan. Sebuah truk dengan muatan pakan ayam terjun ke laut di Pelabuhan Merak, Banten. Kejadian yang sempat rekam kamera pengawas atau CCTV ini memperlihatkan truk yang dikemudikan Dedi Susanto melaju kencang saat akan masuk ke dalam kapal di Dermaga 7 Pelabuhan Merak. Truk bermuatan pakan ternak seberat 22 ton itu sempat menabrak dan mendorong motor milik Safari yang sedang terparkir. Motor itu pun ikut terjun ke laut. Menurut keterangan sang pengemudi, pedal gas mobil tidak bisa kembali terangkat alias macer. Rem pun tidak berhasil menghentikan laju truk. Alhasil, truk pun terjun ke laut. Supir truk berhasil keluar dan selamat tanpa luka. Warga Cakung dihebohkan dengan penemuan mayat dalam kardus. Mayat ditemukan oleh petugas POSU yang sedang membersihkan sampah di Kampung Petukangan, Cakung, Jakarta Timur. Korban ditemukan di sisi Jalan Raya Bekasi dalam kondisi terbungkus kardus dan terpal putih. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mayat dalam kardus itu ternyata mayat seorang wanita yang diduga sedang hamil. Korban bernama Maroah yang berusia 18 tahun. Ia dibunuh oleh pacarnya sendiri yang panik saat mengetahui korban sedang hamil. Padahal sang pacar akan menikah dengan wanita lain. Saat ini pelaku sudah diamankan polisi. Menurut hasil penyidikan, selama ini pelaku dan korban tinggal bersama. Pelaku juga kerap mengantarkan korban bekerja. Jenazah korban sudah diambil warga untuk dimakamkan, sementara polisi masih melakukan penyelidikan terhadap tersangka pembunuhan. Kasus vaksin kosong di Pluit, Jakarta Utara bikin heboh. Kasus ini bermula ketika seorang laki-laki berinisial BLP disuntik vaksin di Pluit, Jakarta Utara pada Jumat 6 Agustus lalu. Proses vaksinasi ini direkam video. Setelah disuntik, ia melihat ada kejanggalan dalam proses vaksinasi dan kemudian memprotesnya ke penyelenggara. Perawat berinisial EO saat itu mengakui bahwa jarum suntik yang disuntikan kepada BLP tidak berisi dosis vaksin. Sehingga akhirnya BLP disuntik ulang. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap EO setelah kejadian viral itu. Hasil penyidikan kemudian ditetapkan EO sebagai tersangka. Namun setelah proses mediasi, perawat EO tidak jadi diberikan sanksi karena telah terjadi kesepakatan damai antara perawat EO dan keluarga peserta vaksin. Kepolisian telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap perawat EO setelah kedua pihak sepakat berdamai.